Halo semuanya, senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah topik Introduction to Multimedia, di mana saya akan mencoba untuk memberikan gambaran singkat tentang apa itu multimedia, kemudian tools apa yang ada di pasaran yang sekarang bisa kita pergunakan untuk membuat sebuah aplikasi atau presentasi multimedia, dan pada akhirnya saya akan coba tunjukkan beberapa contoh aplikasi dari multimedia yang saat ini banyak sekali dipakai di masyarakat. Okay, so let's dive into it. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya adalah Stefanus Eko Wahyudi. Buat yang tertarik, silakan aja ya. Lihat video-video saya yang lain di youtube.com/sew-idn. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Okay? Okay, so what is multimedia? Apa itu multimedia? Mungkin kalau kita ditanya apa itu multimedia, kayaknya gampang ya. Di kepala kita sudah ada, tapi kalau ditanya definisi kadang-kadang kita sulit ya untuk menyebutkan definisinya apa. Pada prinsipnya, multimedia itu adalah kombinasi dari berbagai digital media ya. Jadi satu atau lebih digital media. Contoh digital media yang pertama adalah teks ya atau tulisan. Jadi kalau kita mengetikkan sesuatu atau kita menulis dengan tangan, itu adalah salah satu contoh digital media. Dilanjutkan kemudian digital media yang lain adalah image ya, berupa photographs atau artworks. Jadi foto, kemudian kalau kita menggambar, itu semua termasuk dalam digital media. Elemen yang ketiga, contoh lain adalah sound ya. Ini bisa berupa musik, bisa berupa efek suara. Dan digital media yang ketiga adalah animation. Animation sendiri bisa kita buat secara manual. Jadi kalau kalian gambar di kertas, biasanya kalau waktu kecil inget gak ya, kita punya buku yang tebal, kemudian kita gambar di pojoknya salah satu karakter gitu, kemudian kita gambar karakter berikutnya di halaman berikutnya lagi ada pergerakan sedikit. Ternyata begitu kita mainkan secara berurutan, tampak ada pergerakan dari gambar itu. Itu adalah prinsip dari animasi. Namun pada perkembangannya dengan kehebatan komputer, kita lihat kehadiran 3D animation seperti film-film Toy Story, Shrek, kemudian yang lain-lain ya, banyak banget ya, termasuk Frozen yang fenomenal. Dan yang terakhir digital media adalah berupa video. Ya, video tentunya salah satu elemen yang sekarang paling banyak dinikmati. Nah, salah satu kriteria dari penyebutan multimedia sendiri itu adalah kata ini dipergunakan untuk apabila semuanya ini dideliver dengan menggunakan komputer atau perangkat elektronik yang lain, gitu ya. Jadi konteks kita bicara multimedia di sini adalah sesuatu penggabungan dari berbagai digital media yang dimana kita gunakan komputer untuk memainkannya atau termasuk untuk membuatnya. Oke. Kita selain mengenal dengan apa itu digital media, kemudian apa itu multimedia, tentunya ada satu pertanyaan lagi, yaitu apa itu interactive multimedia. Jadi salah satu kekuatan dari multimedia sendiri itu adalah interaktivitasnya. Ya. Tanpa interaktivitas nampaknya ya kita seperti nonton video aja ya. Kalau zaman dulu kalian lihat TV, ya begitu gitu ya. Itu sebetulnya kalau kita lihat siaran TV itu kan udah merupakan multimedia ya, karena di situ ada tulisan, di situ ada gambar, ada sound, ada video. Namun the power of interactive multimedia, yaitu multimedia yang di-deliver dengan komputer, itu adalah interaktivitasnya. Gitu. Jadi kita bisa mengklik salah satu bagian dari gambar untuk mendapatkan informasi dari detailnya, misalkan begitu ya. Oke. Nah, dalam hal ini, interactive multimedia itu memungkinkan penggunanya atau orang yang melihat itu untuk berinteraksi dengan elemen-elemen yang ada di layar. Jadi interaktivitas ini salah satu fitur yang paling utama yang membedakan dengan multimedia di media yang lain selain komputer. Nah, berbicara tentang hal itu, tentunya kita harus berbicara tentang linear dan non-linear, gitu ya. Jadi contohnya aja, misalkan kalian ingin mendapatkan informasi mengenai gajah, gitu ya. Terus kalian mau nonton apa itu gajah,
seperti apa gajah, bagaimana cara hidupnya, maka yang kita lakukan kalau kita nonton misalkan aja National Geographic ya atau channel-channel lain yang membahas tentang binatang, kita mesti nunggu nih ya, menunggu kapan gajah ini keluar ya, karena bisa jadi yang dibahas binatang-binatang yang lain dulu ya, gajah kapan-kapan. Ini proses yang linear gitu, jadi kita harus menunggu. Demikian juga waktu kita sudah nonton video gajah, kadang-kadang yang tampil adalah mungkin bagian-bagian sejarah dari gajah yang mungkin kita tidak minatin gitu ya. Ini adalah proses linear. Kalau kita non-linear, kita bisa melihat dari menu-menu, kemudian kita bisa pilih bagian yang ingin kita lihat. Misalkan kita ingin melihat bagaimana cara jalan gajah, maka ada menu yang langsung menuju ke sana. Itu adalah contoh linear dan non-linear yang merupakan salah satu karakteristik sendiri dari multimedia ya. Jadi multimedia sendiri bisa linear maupun non-linear. Tapi saya kira kalau memungkinkan untuk dibuat non-linear, ini akan sangat menguntungkan ya, karena pengguna akan dapat betul-betul menikmati apa yang dia butuhkan. Berikutnya, bagaimana sih kalau kita kepingin tahu tentang apa itu multimedia developer ya? Tentunya kalau kalian nanti setelah lulus kuliah ingin berkarir di dunia multimedia sebagai apa saja, tentunya bisa berkarir di berbagai digital media yang ada. Misalkan aja kalian tadi bisa bekerja sebagai video producer atau fotografer, kemudian juga bisa menjadi copywriter ya, untuk menulis teksnya, untuk menemukan kata-kata yang pas gitu, atau 3D animator ya. Jadi kesempatannya sangat luas sekali. Namun yang kita sebut dengan multimedia developer ini adalah orang yang menggabungkan berbagai media digital tadi menjadi sesuatu yang bermakna. Jadi kira-kira dibutuhkan skill apa? Tentunya ya tadi ya, tahu caranya untuk mendevelop setiap elemen digital media, dan kemudian tahu caranya untuk menggabungkan kesemuanya di dalam sebuah presentasi multimedia atau aplikasi multimedia. Nah, kira-kira untuk itu apa saja authoring tools yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi multimedia authoring tools itu adalah software yang kita gunakan untuk mengkombinasikan berbagai elemen media tersebut dan untuk menggabungkannya atau memproduksi hasil akhirnya dari berbagai digital media tadi kita gabung ya menjadi satu presentasi. Beberapa authoring tools juga memiliki editor untuk masing-masing elemen digital media, tapi kadangkala juga enggak ya. Jadi kita butuh separate software untuk mengedit atau membuat masing-masing elemen digital media. Tapi ada juga software package yang begitu lengkapnya sehingga juga menyangkut berbagai tools yang ada. Nah, apa sih contohnya? Ya, ini yang saya tampilkan di layar ini sangat sedikit. Ini adalah contoh untuk bagaimana kita bisa menggabungkan elemen multimedia atau digital media menjadi sebuah multimedia. Contohnya adalah sebuah software yang dulu terkenal sekali namanya Macromedia Director, yang kemudian diambil alih oleh Adobe menjadi Adobe Director dan sekarang sudah tidak dilanjutkan produksinya. Kemudian mungkin kalian sempat dengar yang namanya Adobe Flash, yang pada tahun ini juga dihapuskan atau tidak diproduksi kembali oleh Adobe ya. Dan kita kenal dengan berkembangnya YouTube, dengan berkembangnya tools seperti TikTok, nampaknya arah-arahnya saat ini adalah multimedia ini digunakan untuk produce video ya. Nah, itu kita butuh tools seperti Adobe Premiere. Jadi untuk saat ini tidak ada major multimedia authoring tools yang ada di pasaran ya. Namun kalau kalian cari di pasaran banyak sekali tools yang kecil-kecil yang bisa kita manfaatkan untuk mencapai itu. Nah, untuk membuat elemen dari digital media sendiri, ya, kita bisa menggunakan contohnya Adobe Photoshop untuk mengedit bitmap image, Adobe Illustrator untuk vector image. Nanti di kesempatan lain akan dibahas secara lebih mendetail apa itu bitmap, apa itu vector. Kemudian kita juga bisa menggunakan Adobe After Effects dan Adobe Premiere untuk mengedit video. Dan untuk audionya kita bisa gunakan Adobe Audition. Kalau kalian lihat di sini kok semuanya Adobe Pak? Ya, ini karena
kalau kalian belajar dari berbagai produsen software nanti akan makin bingung ya. Tapi sebetulnya memang Adobe software ini bukan software yang murah ya. Saya sarankan kalian coba lihat, kalau memang kalian ingin berkarir di sana, silakan subscribe di Adobe Creative Cloud ya. Kemudian untuk membuat animasi atau model 3D, kita bisa gunakan software-software seperti 3D Studio Max atau Maya. Ini dua software yang populer dan tetap dipakai di industri juga. Ya, selain itu juga masih banyak sekali ya software-software multimedia yang mungkin bisa kita temukan di pasaran. Termasuk juga apabila punya keterbatasan dana, masing-masing software ini punya alternatif versi open source ya, meskipun kadang-kadang bagi sebagian orang kalau menggunakan open source ini resikonya kadang-kadang ya ada glitch, ada error. Tapi kalau kalian ingin memanfaatkan yang bisa software-software yang bisa dimanfaatkan secara gratis, ya mau nggak mau kita harus hidup ya berdamai dengan yang namanya error atau glitch tadi ya. Tapi saya kira masih banyak software yang cukup bagus untuk kita bisa pakai. Contohnya untuk alternatif dari Photoshop kita kenal yang namanya GIMP ya. GIMP. Silakan aja coba download, cari dan download di internet. Itu ada open source, gratis, bisa kalian manfaatkan ya. Oke, nah kira-kira aplikasi dari multimedia apa sih contohnya? Tadi saya sempat sebutkan tentang gajah ya. Zaman dahulu komputer itu saya lupa berapa tahun yang lalu ya, tapi zaman awal-awal komputer itu hanya bisa menampilkan tulisan. Oke, pada awalnya, karena komputer di develop sebetulnya adalah untuk kirim-mengirim data ya. Jadi pada awalnya komputer hanya bisa menampilkan teks atau tulisan. Kita bayangkan kalau saat itu komputer kita pergunakan untuk memperkenalkan gajah. Kira-kira seperti apa ya? Ya, kira-kira kita akan melihat tulisan seperti ini ya. Gajah binatang yang badannya amat besar, matanya sipit, telinganya lebar, hidungnya panjang, kakinya besar. Wah, sulit banget ya untuk bayangin ya. Pasti kalian akan bayangin monster gitu ya, gajah binatang, wah, badannya amat besar, matanya sipit, telinga lebar, hidungnya panjang, kakinya besar. Wah, ini mengerikan sekali ya. Ini adalah awal-awal komputer yang hanya bisa menampilkan teks. Untuk menjelaskan gajah cukup sulit ya. Nah, berikutnya komputer mulai bisa menampilkan image atau foto atau gambar ya. Kalau kita lihat sejarah dari komputer setelah munculnya teks, seingat saya dulu muncul awal-awal adalah generasi awal dari Apple itu menampilkan layar monokrom ya, hijau dan hitam. Jadi kalau kita melihat foto gajah ya agak sulit sih gitu. Baru kemudian tampil layar-layar dengan resolusi yang lebih bagus, mulai dari VGA sampai XGA yang sekarang muncul Full HD gitu ya. Nah, itulah kita bisa lihat di sini foto dari gajah. Jadi kita bisa bayangkan dengan lebih jauh ya. Kalau kita pernah dengar kata-kata seperti ini, a picture speaks more than 1,000 words. Jadi artinya kita sulit sekali untuk menjelaskan sesuatu melalui teks, tapi begitu kita berikan gambar, nih gajah, silakan dilihat sendiri bentuknya. Kita bisa melihat dengan satu foto ini, foto ini bisa berbicara banyak. Berikutnya lagi, di level berikutnya, Windows, seingat saya Windows berapa ya? Windows 95 kali. Itu Windows 95 mulai mempunyai kemampuan untuk menampilkan multimedia. Jadi mulai menampilkan suara, menampilkan video. Jadi kita bisa lihat kalau kita ingin menjelaskan gajah dengan komputer, kita bisa lihat animasi dari gajah itu sendiri ya. Kalau kita lihat di contoh ini, ya misalkan begini. Jadi kalau tadi mungkin sulit membayangkan gajah itu bergeraknya bagaimana ya. Kalau kalian sempat lihat film animasi Dumbo misalkan contohnya, itu adalah contoh yang mungkin misleading buat anak-anak karena setelah melihat itu anak-anak jadi berpikir oh gajah itu bisa terbang ya. Padahal kenyataannya kan enggak ya. Kita lihat di sini aja jalan aja pelan-pelan gitu. Oke, itu adalah contoh dari perkembangan komputer dan perkembangan multimedia. Kira-kira yang kurang apa ya? Jadi multimedia ini memanfaatkan berbagai sensori yang kita miliki ya. Indra penglihatan, indra pendengaran gitu ya.
multimodality juga seringkali disebut seperti itu. Bagaimana kalau kita bayangkan dengan smell atau bau, ya, jadi menggunakan indera hidung, memungkinkan nggak di komputer? Ya. Sebetulnya sudah pernah ada penelitian tentang itu dan sudah ada produknya, ya. Jadi kalian bisa cari nanti di internet, ada sebuah produk yang diproduksi mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu, namanya iSmell, gitu ya. Jadi alat ini dipergunakan, kita attach di komputer kita bisa masuk ke toko atau website yang menjual parfum, kemudian kita bisa mencoba bau dari parfum yang dijual di toko itu, di mana baunya akan keluar dari alat ini. Ya, alat ini sempat diproduksi sekian tahun lalu, tapi nampaknya belum terlalu sukses. Tapi saya kira kalau diimplementasikan di gajah tadi, tentunya kita nggak kepingin ya melihat atau mendapatkan bau gajah, apalagi bau kotoran gajah. Oke, just joke. Nah, aplikasi multimedia kira-kira di bidang apa? Saya kira luas sekali ya. Kita bisa manfaatkan multimedia ini di dunia entertainment. Kalau kita lihat movies and games, kemudian di dunia journalism, di dunia advertising gitu ya, periklanan ini sangat populer. Banyak sekali aplikasi yang sangat kreatif memanfaatkan multimedia untuk periklanan. Kemudian untuk education, jadi banyak sekali software education menggunakan multimedia, di mana kita bisa belajar contohnya apa ya, ensiklopedia dan seterusnya. Kemudian juga ada art galleries yang mungkin di Indonesia jarang ya kita temuin, tapi kalau di luar negeri cukup banyak. Kalau kita lihat di gambar sebelah kanan ini, itu adalah gambar dari Australian Centre for Moving Image ya, atau ACMI. Ya, buat kalian yang pernah ke Melbourne, itu lokasinya di Federation Square gitu ya, di Melbourne Central, itu di train station itu depannya ada Federation Square, kemudian di sampingnya ada gedung yang cukup arsitekturnya cukup unik, itu ada ACMI ya, Australian Centre for Moving Image. Setahu saya sampai terakhir pernah saya lihat itu ada gratis, bisa dimasuki secara gratis dan luar biasa sekali penggunaan multimedia di situ. Jadi buat kalian yang berkesempatan kebetulan ke Melbourne, jangan lupa untuk mampir ya. Setahu saya gratis sampai hari ini. Ya, selain itu juga banyak dipakai multimedia untuk multimedia kios. Ya, atau standalone seperti modelnya seperti ATM gitu, tapi biasanya dipasang di mall, di mana membantu kita untuk menemukan toko-toko yang ada di dalam mall tersebut misalkan, atau untuk mendapatkan produk yang kita butuhkan daripada kita keliling mallnya, kita langsung tahu toko mana yang menjual dan kita bisa langsung ke sana. Itu salah satu contoh dari aplikasi multimedia dipakai di multimedia kios. Tentunya perkembangannya sangat luar biasa ya untuk multimedia. Di beberapa tahun terakhir kita kenal yang namanya virtual reality dan augmented reality ya. Saya kira kalian sudah pernah tahu ini, saya nggak akan bahas lebih jauh, tapi salah satu yang kalian lihat di layar ini ada Oculus ya. Ini salah satu perusahaan yang sekarang dimiliki oleh Facebook yang berusaha untuk membuat kacamata dan perangkat lainnya yang membantu kita untuk mengalami atau immerse ya di dalam sebuah lingkungan 3D. Oke, so itu sekilas tentang multimedia. Jadi kalau kalian ingin bergerak di sana, kira-kira mungkin nggak? Saya kira apa sih yang nggak mungkin ya? Kalian pasti bisa, semuanya bisa dipelajari. Memang untuk drawing kadang-kadang butuh bakat, tapi kalian bisa manfaatkan berbagai tools. Kalau nggak bisa draw secara manual, kalian bisa coba tools seperti Adobe Illustrator, di mana kalian bisa menggambar dengan menggunakan vektor. Kita tentukan titik-titik yang membentuk gambarnya, oke? Ya, anyway, ini mungkin di luar bahasan kita, akan saya bahas di video yang lain. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk subscribe di channel saya. Oke guys, thanks for watching. Sampai ketemu di lecture yang lain. See you there. Salam entrepreneur.